to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Silahkan salah satu dari kalian memimpin doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang sifat rendah hati, hemat, dan sederhana. Saya harap kalian semua bisa fokus aktif bertanya, berdiskusi. Ingat, tidak ada pertanyaan salah. Selama itu untuk belajar. Kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai rendah hati. Ada dua pengertian tentang rendah hati. Yang pertama itu secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, rendah hati berasal dari bahasa atau dari kata wada yang berarti merendahkan. Sedangkan secara istilah, rendah hati atau tawadu adalah sikap merendahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia. Tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, namun juga tidak merendahkan diri sendiri. Adapun dalil yang membahas tentang rendah hati yaitu dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahum jahilun qalu salaman. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh tidak menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Adapun ciri orang yang rendah hati, yang ada 8 ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama itu menghargai pendapat dan keberadaan orang lain. Ketika ada orang yang berpendapat, kita harus hargai pendapat tersebut. Yang kedua itu tidak suka menjauhkan diri ataupun pandang. Contoh, ketika kita membeli suatu barang yang baru, kita dilarang karena orang yang punya rendah hati itu tidak suka pasal. Yang ketiga itu tidak memandang rendah orang lain. Satu, orang itu berbicara. Yang keempat, dalam tempat itu bersedia menerima nasihat dan kritikan dari siapapun. Contoh, ketika kita mempunyai kesalahan, kita dikritik oleh teman atau orang terdekat kita, menjadi kita harus menerima. Ketika diberi nasihat, kita itu harus mendengarkan dengan baik. Yang kelima, yaitu berbicara dengan lemah lembut dan santun. Orang yang berbicara dengan lemah lembut dan bukan itu termasuk orang yang mempunyai sifat rendah hati. Nah, betul. Ketika kita berbicara kepada orang lain, gunakan lemah lembut dan sopan. Karena al-adabu fawqa-ul adab itu di atas ilmu. Yang ke-6, mengakui kelemahan orang lain dan kebenaran diri. Yang ke-7, tidak bisa tersinggung atau marah. Yang ke-10, ketika kita mengusir orang lain atau bicara dengan orang lain, itu kita tidak boleh tersinggung. Kita tidak boleh bicara itu kepada kita harus
hargai pendapat orang lain, menerima kritikan dari orang lain. Itu ketika ada orang yang kritik, kita tidak boleh tersinggung ataupun marah. Yang terakhir, yang kedelapan itu bersedia meminta maaf jika melakukan kesalahan. Betul. Ketika kita melakukan kesalahan kepada teman atau orang-orang terdekat, kita harus meminta maaf. Dan kenapa? Orang yang sifatnya itu kita tadi sudah dijelaskan ya, ciri-ciri kebenaran. Dan sekarang pasti bersoal baik, itu akan menjelaskan manfaat dan sifat kita. Yang pertama itu, supaya banyak orang dan mengikuti banyak karena orang yang sudah memperhatikan punya akhlak yang baik. Yang kedua itu sifat dari sifat Allah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang orang yang seperti jahat itu tidak bisa sombong, maka dari itu kita kalau sombong kepada orang lain atau orang-orang. Yang ketiga itu diangkat derajatnya oleh Allah. Yang keempat, tetap dan menerima keberadaan atau sudah menerima kebenaran dan ilmu. Yang kelima, orang yang punya hati itu hidupnya lebih tenang dan bahagia. Karena apa? Orang yang punya hati itu tidak memberikan jalankan dengan ikhlas dan kesabaran. Yang keenam itu sudah mendapatkan pertolongan dari orang lain. Apa itu mendapatkan pertolongan dari orang lain? Ya karena orang yang mendapatkan pertolongan menolong. Jadi orang ini baik, sifat yang baik, sehingga orang tersebut mendapat pertolongan dari orang lain. Maka dari itu kita harus saling tolong. Terus kita berarti cara menunjukkan kebenaran itu. Ada beberapa contoh kedekatan hati dalam kebenaran. Yang pertama itu mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Ketika kita merasa melakukan kesalahan kepada teman kita atau orang-orang kita harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang kedua itu menghormati ibu dan ibu. Karena menghormati ibu adalah salah satu adab dalam menuntut ilmu, dan menghormati orang tua itu adalah wajib. Karena dalam hadis dijelaskan yang artinya kerjaan Allah tergantung kepada kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, karena itu harus berbakti kepada orang tua. Ketika tidak mencela atau mengejek teman, ketika kita mempunyai sebuah teman, kita tidak boleh mengejek. Ada seorang kita yang banyak kekurangan atau mempunyai kekurangan, kita tidak boleh mengejek teman tersebut. Karena apa? Kita dalam sama anak sendiri. Puasa itu tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Betul. Jika ada teman, ada kekurangan, tidak apa kemungkinan kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Karena Allah itu semuanya setara. Semuanya beda-bedakan. Padahal Allah itu tidak beda-bedakan temannya. Semuanya setara. Kita tidak boleh beda-bedakan teman dalam bergaul. Kalau tidak itu bersedia mendengarkan pendapat orang lain berpikir berbeda. Contoh, kita sedang berdiskusi, teman kita itu berpendapat mungkin kita itu tidak sesuai pendapatnya, pendapat kita tidak sesuai dengan pendapat teman. Dari situ kita tentu saja yang tidak boleh beda-bedakan. Oh, teman itu berbeda kayak gitu. Kita sedang berdiskusi,
menggunakan bahasa yang tepat kepada semua orang. Jika kita mengucapkan adalah kita harus berbicara dengan sopan kepada orang lain atau kepada semua tempat kita. Kata apa? Tidak tahu. Kepada semua orang, kepada ibu dan kita, kepada orang tua dan kita, bahagia di sehari-hari, yaitu potong pembicaraan yang lain. Ketika ada teman atau orang yang kita berbicara, tidak boleh ngomong, harus mendengarkan. Oh, ada seorang teman yang berbicara, dia belum selesai berbicara, tapi tidak boleh ngomong bicara. Itu berbicara dengan suara yang tidak baik. Kita tidak boleh berbicara kepada orang lain atau kepada orang-orang sekitar itu dengan kita harus sopan kepada orang. Selanjutnya pembahasan kita yang kedua yaitu mengenai hemat. Pengertian hemat itu juga dibagi menjadi dua, seperti kayak terlihat bagi jadi bahasa. Yang kedua adalah istilah. Hemat atau mana cara bahasa berarti merasa cukup atau puas. Sedangkan secara istilah mana atau disebut dengan hemat adalah kita merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki. Kita belanjakan harta secara efisien dan tidak berlebihan. Orang yang hemat itu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan keinginan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hidup hemat yaitu dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa atidalahu qurba haqqahu wal miskin والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Yang artinya dan berilah haknya dan berilah haknya kepada sahabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengambil hartamu secara boros, karena sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat dekat kepada Tuhannya. Artinya ada beberapa ciri dan artinya pertama itu tidak boros dan berlebihan dalam membelanjakan harta. Kita tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta. Membelanjakan harta itu sesuai kebutuhan. Yang kedua itu buat perencanaan membelanjakan uang. Kita harus membuat rencana terlebih dahulu agar kita bisa hemat dalam berbelanja. Yang ketiga itu tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keempat menabung untuk keperluan masa depan. Nah, itu kita harus menabung agar kita bisa hemat juga kita kebutuhan masa depan. Yang ketiga itu yang keempat mendahulukan yang terpenting, mendahulukan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Yang keenam tidak terburu-buru dalam memberi sesuatu. Yang ketujuh mempertimbangkan manfaat dan mudarat sebelum membeli. Yang kedelapan menjaga dan merawat barang yang ketika kita membeli barang, kita harus menjaga dan merawat barang yang kita beli. Karena sifat-sifat itu juga memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu dengan kita berhemat, baik kita berat dari Tuhan. Yang pertama, yang kedua itu memiliki harapan untuk masa depan dan dalam keadaan darurat. Ketika kita dalam keadaan darurat, kita punya teman itu. Kita mempunyai kita dan hati tidak semua
siap menghadapi kesulitan ekonomi. Yang keenam, memiliki ketenangan pikiran karena keuangan teratur. Yang terakhir, dapat berbagi dengan orang lain yang berbeda. Dengan mempunyai sifat sehat, kita itu bisa berbagi kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Kita kenapa bagian belajar ketika kita besar berbuat satu orang tua itu anak kita jadi satu mari kita tahun 2000 dan kita semua bagian dari yang ketika itu masih dalam musim air dan tidak digunakan ketika di siang hari itu kan tidak semua terlihat belajar air. Yang keempat itu merawat barang-barang yang dimiliki agar awet. Dan kita orang kenapa? Kan barang tersebut itu awet dan tahan lama. Yang keempat itu tidak dibeli barang hanya karena kebutuhan teman. Contoh ini, teman kita itu mengajak kita untuk uang baju. Ketika kita berpikir tidak terlalu penting dengan pembelinya karena anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa biar sekolah tugas kita yang utama serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar tidak guru mengajar biar bisa jadi orang besar. jika kita sedang sekolah ayo kita membawa siapa yang ingin membawa bekal ke sekolah. Selanjutnya memperbaiki barang rusak daripada langsung membelinya yang baru. Kita punya baju robek kita memperbaiki terlebih dahulu maka dijahit dan stiker atau anak-anak Indonesia generasi apapun rusak pokoknya penerus bangsa biar sekolah tugas kita yang terakhir utama serta taat ibadah sesuai agama. ketika kita Ayo membeli sesuatu belajar kita tidak guru mengajar biar bisa kelak jadi orang membeli baju besar. kita harus berpikir dahulu Di kelas komputer jangan malas kalau malas nanti bisa tinggal kelas. maka dari Gapai itu cita-cita selalu berdoa berusaha pantang putus asa. Sayang teman-teman juga negara hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia generasi penerus bangsa biar sekolah tugas kita yang utama serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan belajar tidak guru mengajar biar bisa jadi orang besar. melainkan sebagai sarana meraih kebahagiaan di akhirat. Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surat dan juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 20 yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan hidupnya itu hanyalah permainan dan kemudian kelalaian, perhiasan dan perjanjian antara kamu serta bersama-samalah serta banyaknya serta dan anak. Generasi penerus bangsa Itu sederhana. biar Dan
pertama dalam hidup meraih kebahagiaan akhirat. Yang pertama tidak berlebihan dalam sikapnya dan yang kedua tidak membanggakan harta dan jabatan. Yang ketiga harus dalam kesilapan dunia. Yang keempat lebih mengutamakan ibadah daripada dunia. Yang kelima bersyukur dengan apa yang diberi. Yang keenam tidak dengan kelenturan yang dimiliki orang lain. Dan ingin orang lain. Jadikannya sebagai sarana ibadah. Yang kedelapan selalu mengingat kehidupan akhirat dalam setiap juga ada beberapa manfaat dari hidup bersama, yaitu terpisah dari masalah dan sakit. Yang kedua itu hidup lebih sehat dan tenang. Yang ketiga fokus pada ibadah dan kebaikan. Yang keempat tidak mudah bersyukur. Lebih mudah bersyukur. Yang kelima cintai Allah dan berterima ibadah yang digunakan dari dalam kehidupan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu berpakaian cukup bermewah, tidak membeli barang mewah dan tidak membeli barang belanjakan tidak melakukan waktu untuk hal yang kurang bermanfaat. Kita berbagi dengan orang yang membutuhkan karena bersama sangat dekat dan berkelanjutan akan sehat dan cukup. Kesilapan mengumpulkan semua dengan ibadah dan kegiatan yang bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan tentang kita hati, firman dan sederhana. Apa sih maksud harapan terhadap hati hidup sederhana? Ada yang tahu? Mari kita akan jelaskan menjaga menerapkan sederhana. Lima sederhana. Yang pertama yaitu menciptakan ketenangan dan kebahagiaan hidup. Terhindar dari sifat sombong, boros, dan tamak. Dan juga minta oleh Allah dan dihormati oleh bersama manusia. Mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan. Karena tidak benar, tidak dan sehat, hidupku menjadi lebih tenang dan teratur. Kita memiliki kesiapan untuk masa depan. Ketika hidupnya, mana Allah dan mengamankan keberkahan. Lebih mudah mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dan juga tidak terhindar dari stres dan kecemasan dunia. Orang yang memiliki stres tidak stres dan dijelaskan dalam sebuah kisah. Jadi yang tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah dari Bani yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keadilan. Sebagai menjadi khalifah, Umar itu dalam keadaan kemewahan, namun dalam khalifah beliau berpilih suatu ketika Umar bin Abdul Aziz sedang menangis. Ketika ditanya, apa menangis? Pandangan mewakili tetapi ada generasi dengan harta negara. Beliau memisahkan antara harta negara dengan harta pribadi. Bahkan ketika bersabda urusan pribadi, beliau mematikan satu
mampu yang menggunakan dana negara dan menggunakan amal pribadi. Dengan sifat rendah hati kepada sederhana, Martin Abdul Aziz berhasil memimpin dengan adil dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Kepemimpinannya yang singkat hanya sekitar 2 tahun. Namun, pimpinan beliau sangat berkesan dalam sejarah Islam. Alhamdulillah, pelajaran kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentang sifat rendah hati, hemat, dan sederhana bisa bermanfaat dan dipahami dengan baik. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa agar ilmu yang diperoleh menjadi berkah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Semangat untuk belajar.